Meski divonis bebas, namun asa melihat Ronald Tanur, terdakwa pembunuh Dini Sera Afrianti di penjara, masih membara. Tak tinggal diam, keluarga korban pun mendatangi Komisi Yudisial dan Dewan Perwakilan Rakyat guna memperjuangkan keadilan yang terkoyak palu hakim. Senin 29 Juli 2024, keluarga almarhumah Dini Sera dengan didampingi kuasa hukumnya mendatangi gedung DPR RI. Kedatangan mereka untuk mengikuti audiensi bersama Komisi 3 DPR. Audiensi dilakukan usai ramai kontroversi putusan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang membebaskan terdakwa Ronald Tanur yang juga merupakan anak anggota DPR. Dalam kesempatan tersebut, Dimas Yemahura, kuasa hukum keluarga Dini Sera, menunjukkan kondisi korban usai dilindas ban mobil yang dikendarai Ronald Tanur. Dimas juga menjelaskan secara detail hasil otopsi tim forensik serta penyebab meninggalnya Dini Sera. Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Sahroni sempat menanyakan mengenai pertimbangan hakim yang menyebut kematian Dini akibat dari mengonsumsi alkohol. Itu di hasil visum itu adakah bahasa bahwa yang bersangkutan meninggal dikarenakan alkohol? Tadi sudah dijelaskan meninggal karena adanya pendarahan hebat majemuk di... Iya, I know. Maksudnya gini, hakim ini kan berlandaskan putusan yang dia putuskan karena mengakibatkan meninggal itu gara-gara alkohol. Itu yang saya kejar sebenarnya. Dengan tegas, kuasa hukum keluarga Dini Sera menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan forensik penyebab kematian Dini Sera bukan dikarenakan alkohol, melainkan adanya pendarahan hebat di perut, dada, dan hati. Dan itu sudah ditanyakan juga oleh majelis hakim pada saat persidangan pemeriksaan ahli forensik, Bapak. Kebetulan saat itu saya hadir, jadi pada saat saya hadir sudah ditanyakan apakah ada kandungan alkohol di dalam tubuh korban. Ada. Apakah itu menyebabkan kematian? Ahli forensik mengatakan tidak menyebabkan kematian. Yang menyebabkan kematian adalah pendarahan hebat di perut, dada, dan hati. Usai mendengar pemaparan tentang bukti dan hasil visum yang diabaikan hakim, serta kejanggalan-kejanggalan yang terjadi saat sidang vonis Ronald Tanur, Sahroni pun tak bisa menahan emosinya. Sahroni menyebut 3 hakim yang memutus vonis bebas Ronald Tanur sakit dan putusan tersebut menjadi presiden buruk bagi Pengadilan Negeri Surabaya. Orang manapun kalau ngelihat kejadian terkait yang sudah terjadi dan dinyatakan vonis bebas, itu yang sampai hari ini saya bilang 3 hakim yang memutuskan vonis bebas mereka sakit semua. Saya juga punya teman pemabok semua, tapi nggak ada yang pernah meninggal. Paling pingsan dia. Kan aneh kalau hakim menyatakan cuman gara-gara penyebab sah yang bersangkutan meninggal gara-gara alkohol. Ini presiden buruk, Bu Reke. Presiden buruk yang terjadi di Republik ini di Pengadilan Negeri Surabaya. Di hadapan anggota Komisi 3 DPR adik Dini Sera, Alfika Risma, meminta bantuan agar keluarganya bisa mendapatkan keadilan. Saya mohon kepada Bapak pimpinan dari Komisi 3 untuk membantu terus kasus ini hingga selesai agar keluarga saya mendapatkan keadilan. Dalam kesempatan yang sama, ayah Dini Sera, Ujang Suherman, menyebut vonis bebas yang diberikan Erin Tuah Damanik terhadap Ronald Tanur tak masuk di akal. Karena sebelumnya jaksa penuntut umum menuntutnya hukuman 12 tahun penjara. 12 tahun divonis bebas kan nggak masuk di akal. Bapak sebagai orang tua yang bodoh udah kaget, apalagi orang yang pintar-pintar gitu.
Ya mudah-mudahan hati nuraninya dibukakan lah pintu. Tak hanya kecewa, kuasa hukum keluarga korban Dini Sera Afrianti juga mengungkap sejumlah kejanggalan di balik vonis bebas Ronald Tanur. Menurut Dimas Yebahura Al-Faruq, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya melayangkan pertanyaan yang tidak sesuai dengan keahlian saksi ahli forensik. Selain itu, Majelis Hakim juga dinilai mengabaikan sejumlah barang bukti di persidangan, termasuk diantaranya rekaman CCTV hingga hasil visum korban. Selanjutnya, Majelis Hakim juga menunda sidang pembacaan putusan selama 2 hari. Pembacaan putusan seharusnya digelar pada 22 Juli 2024, namun baru dilaksanakan pada 24 Juli 2024. Terkait vonis bebas Ronald Tanur dalam kasus penganiayaan dan pembunuhan Dini Sera, Kejaksaan Agung pun angkat bicara. Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejagung Harli Siregar menyebut Kejaksaan akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Ya, kita cukup prihatin dengan putusan ini dan kami menilai bahwa putusan ini sangat tidak beralasan dan tidak berdasar karena berbagai fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata tidak dijadikan hakim sebagai alasan untuk memutus, tapi justru hakim membuat alasan sendiri, ya, sehingga yang bersangkutan diputus bebas. Karena menurut KUHAP bahwa langkah hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan presprah atau bebas adalah melakukan kasasi ke Mahkamah Agung. Usai vonis bebas Ronald Tanur sebagai terdakwa penganiayaan dan pembunuhan Dini Sera ramai dibicarakan. Kini sosok ketiga hakim menjadi sorotan publik. Benarkah ketiga hakim merupakan sosok yang bermasalah? Selengkapnya hanya di iNews File sesaat lagi.